Soal dan pembahasan kompetisi sains tingkat SMP bagian pertama. Soal 1. Perhatikan ciri-ciri makhluk hidup berikut ini. 1. Eukariot. 2. Heterotrof. 3. Pencernaan ekstraseluler. 4. Tidak memiliki klorofil. 5. Dinding sel tersusun atas kitin. Peranan organisme yang memiliki ciri di atas dalam ekosistem adalah A. Konsumen. B. Produsen. C. Dekomposer. D. Detritivor. Pembahasan soal 1. Jawabannya adalah C. Dekomposer. Pembahasan. Organisme yang memiliki ciri sesuai dengan pernyataan di atas adalah jamur. Jamur merupakan kelompok makhluk hidup yang memperoleh makanan dengan cara menguraikan sisa makhluk hidup lain. Ciri lain dari fungi adalah bersifat heterotrof, tidak berklorofil, tidak mempunyai akar, batang, dan daun. Fungi memiliki sistem pencernaan ekstraseluler dengan mengeluarkan enzim. Dalam ekosistem, fungi memiliki peranan sebagai dekomposer yang dapat menguraikan senyawa organik menjadi senyawa anorganik. Soal 2. Bakteri kemosintesis yang terlibat dalam persamaan reaksi CaNO2 dua kali ditambah O2 menghasilkan CaNO3 dua kali adalah A. Nitrosomonas. B. Nitrobacter. C. Astobacter. D. Nitrococcus. Pembahasan soal 2. Jawabannya adalah B. Nitrobacter. Pembahasan. Kemosintesis adalah reaksi anabolisme yang menggunakan energi dari reaksi kimia. Kemosintesis digunakan oleh beberapa jenis bakteri, misalnya bakteri nitrit, Nitrosomonas dan Nitrococcus, bakteri nitrat, Nitrobacter, bakteri belerang, Thiobacillus, Beggiatoa, dan Thiotrich, serta bakteri besi, Cladotrich. Persamaan reaksi CaNO2 dua kali ditambah O2 menghasilkan CaNO3 dua kali adalah reaksi yang mengubah nitrit NO2- menjadi nitrat NO3-, di mana bakteri yang terlibat adalah bakteri nitrat, yaitu Nitrobacter. Reaksi kimia tersebut akan menghasilkan energi yang akan digunakan untuk sintesis karbohidrat dari sumber karbon anorganik. Soal 3. Made mengalami batuk yang berkepanjangan dan menyebabkan batuk berdarah. Setelah di ronsen, terdapat bintik-bintik pada alveolusnya yang disebabkan oleh bakteri.
Diagnosis dokter, Made menderita penyakit A. Aspiksi, B. TBC, C. Sinusitis, D. Emphysema. Pembahasan soal 3. Jawabannya adalah B. TBC. Pembahasan. TBC adalah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Gejala TBC antara lain batuk berkepanjangan dan dahak berwarna kuning dan bercampur darah, penurunan berat badan, demam, dan berkeringat di malam hari. Pada kondisi kronis akan menyebabkan sel paru-paru mati. Soal 4. Wahyu sedang mengamati proses perpindahan pelarut dalam sebuah tabung reaksi yang di dalam terdapat 2 buah larutan dan kedua larutan tersebut dipisahkan oleh sebuah membran yang bersifat semi-permeable. Di bawah ini adalah gambar kondisi larutan yang diamati oleh Wahyu. Hal yang akan terjadi pada tabung pengamatan Wahyu adalah A. Larutan A dan larutan B akan berkurang. B. Larutan A dan larutan B akan tetap. C. Larutan A dan larutan B akan bertambah. D. Larutan A akan bertambah dan larutan B akan berkurang. Pembahasan soal 4. Jawabannya adalah D. Larutan A akan bertambah dan larutan B akan berkurang. Pembahasan. Tabung pengamatan Wahyu akan menunjukkan peristiwa osmosis. Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut, misalnya air, melalui selabut semi-permeable dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat, atau dari bagian yang konsentrasi pelarut rendah atau hipotonis ke konsentrasi pelarut tinggi atau hipertonis. Membran semi-permeable adalah membran yang dapat dilewati oleh pelarut, tetapi tidak oleh zat terlarut. Larutan A atau larutan garam memiliki konsentrasi lebih tinggi dibandingkan dengan larutan B atau larutan air. Maka, jika didiamkan, akan ada perpindahan molekul air dari larutan B ke larutan A, sehingga larutan A bertambah dan larutan B berkurang. Hal ini dikarenakan larutan A bersifat hipertonis dan larutan B bersifat hipotonis. Soal 5. Jumlah macam gamet yang dihasilkan oleh individu bergenotip P besar P kecil, Q besar Q besar,
R besar R kecil, S besar S kecil, T besar T besar adalah A. 3, B. 4, C. 8, D. 16. Pembahasan soal 5. Jawabannya adalah C. 8. Pembahasan. Rumus untuk menghitung jumlah gamet yang dihasilkan suatu individu adalah 2 pangkat N, di mana N adalah individu heterozigot. Dari gametopit yang diketahui, dapat ditentukan bahwa N sama dengan 3. Maka jumlah gametnya sama dengan 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8 macam gamet. Soal 6. Pengamatan terhadap suatu tumbuhan menunjukkan ciri-ciri berakar tunggang, tidak berbunga sejati, berbiji, berdaun, batang bercabang, batang biji terdapat pada strobilus betina, dan serbuk sari terdapat pada strobilus jantan. Tumbuhan tersebut dapat digolongkan ke dalam kelompok A. Talophyta, B. Angiospermae, C. Algae, D. Gymnospermae. Pembahasan soal 6. Jawabannya adalah D. Gymnospermae. Pembahasan. Gymnospermae adalah kelompok tumbuhan berbiji yang mempunyai biji tanpa dilindungi oleh daging buah. Ciri-ciri yang dimiliki oleh Gymnospermae antara lain: 1. Sebagian besar merupakan tumbuhan kayu, perdu atau pohon. 2. Merupakan tumbuhan berumah satu atau dua. 3. Biji tidak dibentuk dalam bakal buah. Biji hanya melekat pada permukaan atas sisik yang pipih dan terbuka. Sisik pembawa biji tersebut berkumpul membentuk suatu kerucut atau konus yang disebut runjung atau strobilus. 4. Memiliki akar tunggang. Ada pula yang berakar serabut, yaitu pakis haji. 5. Merupakan tumbuhan hijau sepanjang tahun. 6. Bentuk daun mirip jarum atau sisik. Soal 7. Seorang siswa mengamati tumbuhan yang diduga mengalami penyakit. Daun bagian bawah tumbuhan tersebut menguning. Kemudian selanjutnya akan mengering dan rontok. Tulang-tulang di bawah permukaan daun muda tanpa pucat. Selain itu, pertumbuhan tanaman lambat, kerdil, dan lemah, serta produksi bunga dan biji rendah. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, penyakit pada tumbuhan yang diamati disebabkan oleh A. Kekurangan unsur N, B.
kekurangan unsur P. C. Kelebihan unsur P. D. Kelebihan unsur S. Pembahasan soal 7. Jawabannya adalah A. Kekurangan unsur N. Pembahasan. Nitrogen atau N berperan dalam pembentukan sel, jaringan, dan organ tanaman. Nitrogen berfungsi sebagai bahan sintesis klorofil, protein, dan asam amino. Oleh sebab itu, nitrogen dibutuhkan dalam jumlah besar, terutama saat pertumbuhan vegetatif. Jika tumbuhan kekurangan nitrogen, maka perubahannya dapat diamati pada daun bagian bawah yang menguning. Tulang-tulang di permukaan daun muda akan tampak pucat. Selain itu, pertumbuhan tanaman lambat, kerdil, dan lemah, serta produksi bunga dan biji menjadi rendah. Soal 8. Perhatikan gambar di bawah. Bagian sel yang mengatur pergerakan zat masuk dan keluar dari sel ditunjuk oleh nomor A1, B2, C3, D4. Pembahasan soal 8. Jawabannya adalah A1. Pembahasan. Bagian dari sel pada gambar sel hewan yaitu 1. Membran sel. Berfungsi mengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel, baik melalui transportasi aktif atau pasif. 2. Badan Golgi. Berfungsi menyimpan hasil sekresi sel yang disimpan dalam vesikula yang akan bergerak menuju membran sel untuk dikeluarkan. Bagian yang ditunjuk nomor 3 adalah nukleus. Berfungsi mengendalikan seluruh kegiatan yang terjadi di dalam sel. Bagian yang ditunjuk oleh nomor 4 adalah mitokondria. Berfungsi sebagai tempat respirasi sel dan menghasilkan energi. Bagian yang ditunjuk oleh nomor 5 adalah ribosom. Berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Soal 9. Apabila seseorang meluruskan tangannya, maka mekanisme kerja yang terjadi adalah A. Sinergis, yaitu otot bisep berkontraksi, trisep relaksasi. B. Sinergis, yaitu otot tisep berkontraksi, bisep relaksasi. C. Antagonis, yaitu otot trisep berkontraksi, bisep relaksasi. D. Antagonis, yaitu otot bisep berkontraksi, trisep relaksasi. Pembahasan soal 9. Jawabannya adalah C. Antagonis, yaitu otot tisep berkontraksi, bisep relaksasi. Pembahasan. Dua otot yang bekerja saling berlawanan
seperti otot bisep dan trisep pada lengan atas, disebut otot antagonis. Pada saat lengan bawah lurus, otot trisep kontraksi dan otot bisep relaksasi. Sebaliknya, pada saat lengan bawah terangkat, otot bisep kontraksi, otot trisep relaksasi. Soal 10. Tokoh yang melihat gabus dari sebuah tanaman di bawah mikroskop dan sebuah ruangan kecil yang mirip dengan selula adalah A. Anthony van Leeuwenhoek, B. Robert Hooke, C. Schwann dan Schleiden, D. Charles Darwin. Pembahasan soal 10. Jawabannya adalah B. Robert Hooke. Pembahasan. Pada tahun 1665, seorang ahli bernama Robert Hooke melihat gabus dari sebuah tanaman di bawah mikroskop dan melihat sebuah ruangan kecil yang mirip dengan selula atau kamar kecil yang dihuni oleh biksu, sehingga beliau menamakannya dengan sel. Gabus tersebut tersusun atas sel-sel mati, sehingga yang dilihat hanya dinding selnya saja. Soal 11. Wahyu akan melakukan perjalanan ke sebuah tempat menggunakan mobil. Mobil yang dikendarai Wahyu berjalan lurus ke arah utara sejauh 3 km, berbelok ke timur sejauh 4 km, kemudian berbelok kembali ke utara sejauh 3 km, dan terakhir berbelok ke barat sejauh 12 km. Jika Wahyu berangkat pada pukul 9 dan sampai di tempat tujuan pukul 9:45, maka kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai Wahyu adalah mendekati nilai A. 7,5 km per jam, B. 10 km per jam, C. 13 km per jam, D. 29 km per jam. Pembahasan soal 11. Jawabannya adalah C. 13 km per jam. Pembahasan. Jika lintasan yang ditempuh Wahyu kita gambarkan, maka akan terlihat seperti gambar. Kecepatan itu dinyatakan sebagai perpindahan persatuan waktu. Berdasarkan gambar, perpindahan Wahyu dilihat dari garis horizontal SX sama dengan 4 dikurangi 12 sama dengan min 8 km. Tanda min menunjukkan bahwa Wahyu berada di sebelah barat. Dan secara vertikal, SY sama dengan 3 tambah 3, sama dengan 6
km. Jika dihitung perpindahannya menjadi S sama dengan akar dari SX kuadrat ditambah SY kuadrat sama dengan akar dari minus 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Jadi S sama dengan 10 km. Waktu yang ditempuh Wahyu adalah T sama dengan dari pukul 9.45 dikurangi pukul 9.00 sama dengan 45 menit. Atau T sama dengan 3/4 jam. Maka, kecepatan rata-rata Wahyu mengendarai mobil adalah V sama dengan S per T sama dengan 10/3/4. Jadi V sama dengan 13,3 km per jam atau P mendekati 13 km per jam. Soal 12. Raksa pada bejana berhubungan mempunyai selisih permukaan 2 cm. Diketahui massa jenis raksa sama dengan 13,6 gram per cm kubik. Kaki sebelah kiri berisi zat cair yang tingginya 25 cm. Berarti massa jenis zat cair itu adalah A. 800 kg per meter kubik, B. 1030 kg per meter kubik, C. 1088 kg per meter kubik, D. 1300 kg per meter kubik. Pembahasan soal 12. Jawabannya adalah C. 1088 kg per meter kubik. Pembahasan. Dalam soal diketahui rho raksa atau rho A sama dengan 13,6 gram per cm kubik sama dengan 13.600 kg per meter kubik. H raksa atau HA sama dengan 2 cm. H cairan atau HB sama dengan 25 cm. Untuk menentukan rho B, kita gunakan rumus rho A kali HA sama dengan rho B kali HB. Angka-angka yang diketahui dalam soal, kita masukkan ke dalam rumusan tersebut. Kemudian kita hitung sehingga mendapatkan hasil rho B sama dengan 1088 kg per meter kubik. Soal 13. Perhatikan gambar di bawah ini. Hasil pengukuran jangka sorong di atas adalah A. 10,05 cm, B. 10,15 cm, C. 10,50 cm, D. 10,55 cm. Pembahasan soal 13. Jawabannya adalah B. 10,15 cm. Pembahasan.
Pembacaan hasil pengukuran jangka sorong dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil pengukuran skala utama dengan skala Nonius. Ketelitian skala utama bernilai 0,1 cm dan ketelitian skala Nonius bernilai 0,01 cm. Berdasarkan gambar pada soal, skala utama terbaca nilai 10,1 dan skala Nonius terbaca nilai 5, sehingga hasil pengukuran sama dengan skala utama ditambah skala Nonius dikali 0,01. Hasil pengukuran sama dengan 10,1 cm ditambah 5 kali 0,01 cm sama dengan 10,15 cm. Soal 14. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika massa benda A dan B adalah 4 kg dan 10 kg dan katrol dianggap licin, maka tentukan percepatan sistem pada gambar jika G sama dengan 10 meter per second kuadrat dan mu K sama dengan 0,2. A 5,85 meter per second kuadrat, B 6,57 meter per second kuadrat, C 7,21 meter per second kuadrat, D 8,89 meter per second kuadrat. Pembahasan soal 14. Jawabannya B. 6,57 meter per second kuadrat. Pembahasan. Dengan menggunakan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan sigma M kali A. WB dikurangi FA sama dengan MA tambah MB dikali A. Sehingga besarnya nilai A sama dengan WB dikurangi mu K kali NA dibagi MA tambah MB. Atau A sama dengan MB kali G dikurangi MA kali G kali mu K dibagi MA tambah MB. Maka besar percepatan dari katrol adalah kita cari dengan memasukkan angka-angka yang diketahui sehingga mendapatkan nilai A sebesar 6,57 meter per second kuadrat. Soal 15. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan 40 meter per second. Jika sudut elevasinya 60 derajat dan percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, maka peluru mencapai titik tertinggi setelah A. 1 sekon, B. akar 3 sekon, C. setengah akar 3 sekon, D. 2 akar 3 sekon.
Pembahasan soal 15. Jawabannya adalah D. 2/3 sekon. Pembahasan. Rumus untuk menghitung waktu sampai tinggi maksimum Tmax sama dengan V0 kali sin theta dibagi G. Dengan memasukkan angka-angka yang sudah diketahui, akan diperoleh besarnya Tmax sama dengan 2/3 sekon. Soal 16. Sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 20 meter. Benda tersebut memiliki energi kinetik awal sebesar 40 Joule. Berapakah kecepatan benda pada ketinggian 10 meter jika massa benda tersebut 1 kg? Diketahui G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. A. 2/70 meter per sekon. B. 3/70 meter per sekon. C. 4/70 meter per sekon. D. 5/70 meter per sekon. Pembahasan soal 16. Jawabannya A. 2/70 meter per sekon. Pembahasan. Kasus ini dapat diselesaikan dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Setengah kali MP1 kuadrat ditambah M kali G kali H1 sama dengan setengah kali M kali V2 kuadrat ditambah M kali G kali H2. Kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui, kemudian kita hitung, maka akan menghasilkan nilai 40 tambah 200 sama dengan setengah V2 kuadrat ditambah 100. Kita selesaikan persamaan tersebut sehingga menghasilkan setengah V2 kuadrat sama dengan 140. P2 kuadrat sama dengan 280. Sehingga nilai V2 sama dengan akar dari 280. Akar 280 ini kita sederhanakan menjadi akar 4 kali akar 70. Sehingga mendapatkan hasil 2/70 meter per sekon. Soal 17. Suatu gas ideal pada ruang tertutup memiliki temperatur T, tekanan P, dan volume V. Jika tekanannya dijadikan 4 kali semula dan gas mengalami proses isokorik, maka pernyataan yang benar adalah A. Volumenya menjadi 1/4 kali. B. Volumenya menjadi 4 kali. C. Temperaturnya menjadi 1/4 kali. D. Temperaturnya menjadi 4 kali.
Pembahasan soal 17. Jawabannya adalah D. Temperaturnya menjadi 4 kali. Pembahasan. Proses yang terjadi adalah isokorik, sehingga tidak ada perubahan volume. Persamaan untuk proses isokorik adalah P1 per P2 sama dengan T1 per T2. P per 4P sama dengan T per T2. Sehingga T2 sama dengan 4P per P dikali T sama dengan 4T. Soal 18. Suatu bayangan berbentuk pada jarak 1 meter di belakang lensa yang berkekuatan 5 dioptri. Letak bendanya terhadap lensa tersebut adalah A. 0,25 meter, B. 0,30 meter, C. 0,35 meter, D. 0,40 meter. Pembahasan soal 18. Jawabannya adalah A. 0,25 meter. Pembahasan. Diketahui S aksen sama dengan 1 meter. P sama dengan 5 dioptri. P sama dengan 1 per F sama dengan 5. Dengan rumus umum, 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui. 5 sama dengan 1 per S ditambah 1 per 1. Sehingga 1 per S sama dengan 5 kurang 1 sama dengan 4. Maka nilai S sama dengan 0,25 meter. Soal 19. Sebuah bola bermassa 5 gram jatuh bebas dari ketinggian tertentu. Diketahui G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Ketika menumbuk lantai, kecepatan bola 6 meter per second. Dan sesaat setelah menumbuk lantai, bola terpantul ke atas dengan kecepatan 4 meter per second. Besar impuls yang bekerja pada bola pingpong tersebut adalah dalam satuan Newton second. A. 0,02, B. 0,03, C. 0,04, D. 0,05. Pembahasan soal 19. Jawabannya adalah D. 0,05. Pembahasan. Impuls merupakan perubahan momentum. Rumusnya adalah I sama dengan M kali delta V. I sama dengan M kali V2 dikurangi V1. Dengan memasukkan angka-angka yang diketahui dan dengan memperhitungkan arah dari V2 dan V1, maka diperoleh I sama dengan 0,005 kg dikali 4 dikurangi min 6
meter per sekon. Jadi I sama dengan 0,05 kg meter per sekon, atau I sama dengan 0,05 Newton sekon. Soal 20. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika R1, R2, R3, R4, dan R5 berturut-turut adalah 4 ohm, 2 ohm, 4 ohm, 3 ohm, dan 4 ohm, tentukan tegangan listrik pada hambatan R5. A. 8 volt, B. 12 volt, C. 16 volt, D. 20 volt. Pembahasan soal 20. Jawabannya adalah C. 16 volt. Pembahasan. Pertama-tama, kita menghitung hambatan pengganti dari R1, R2, dan R3, di mana ketiga hambatan tersebut dirangkai secara paralel. Dengan rumusan 1 per R123 sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 sama dengan 1 per 4 tambah 1 per 2 tambah 1 per 4 sama dengan 1 tambah 2 tambah 1 per 4 sama dengan 4 per 4. Jadi, kita peroleh R123 sama dengan 1 ohm. Kemudian, kita menghitung hambatan pengganti antara R123 dan R4. Dalam artian, mereka disusun dalam rangkaian seri. R1234 sama dengan R123 ditambah R4 sama dengan 1 tambah 3 sama dengan 4 ohm. Langkah berikutnya, menghitung hambatan paralel R1234 dan R5. Dengan rumusan 1 per R12345 sama dengan 1 per R1234 ditambah 1 per R5 sama dengan 1 per 4 ditambah 1 per 4 sama dengan 2 per 4. Jadi, R total atau R12345 sama dengan 4 per 2 sama dengan 2 ohm. Untuk menghitung tegangan total, kita gunakan rumus V total sama dengan I total kali R total. Atau V12345 sama dengan I kali R12345. Sama dengan 8 dikali 2. Sama dengan 16 volt. Ya. Pada hubungan paralel, nilai tegangan sama, sehingga V5 akan sama dengan V12345 sama dengan 16 volt.